Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santasari Devi Sinunsong. Di sini saya akan menjelaskan proyek PBL saya yaitu Web API Baterai and AGV Position Monitoring. Web API Baterai and AGV Position Monitoring adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk memantau status baterai dan posisi kendaraan berpandu otomatis atau disebut dengan AGV. AGV adalah kendaraan otomatis yang digunakan di berbagai industri untuk mengangkut barang atau material tanpa pengemudi manusia. Biasanya AGV berada di lingkungan pabrik atau gudang. Sistem monitoring automatic beneficial atau disebut dengan AGV diperlukan untuk mengetahui nilai yang dihasilkan dari modul yang digunakan. Di sini, modul yang digunakan adalah modul PISM 017 yang dapat mengukur berbagai parameter kelistrikan seperti tekanan, arus, dan daya. Monitoring ini menggunakan framework Laravel. Framework Laravel adalah komponen pemrograman yang bisa digunakan ulang kapan saja, sehingga programmer tidak harus membuat skrip yang sama untuk keperluan yang sama. Framework Laravel bersifat open source, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan sebagai pengembang web dengan menggunakan metodologi Model View Controller atau disebut dengan MVC. Tampilan antarmuka monitoring ini menggunakan Bootstrap yang merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan pada web. Bootstrap dirancang untuk membuat halaman web yang responsif. Bootstrap merupakan library yang digunakan membuat aplikasi web atau situs web responsif secara cepat dan mudah. Selanjutnya ini adalah flowchart dari sistem PBL ini. Yang pertama, sensor PISM 017 akan membaca data baterai yaitu tegangan, arus, dan daya. Yang kedua, data yang dari PISM 017 dikirimkan ke microcontroller ESP32 menggunakan modbus RTU. Microcontroller mengirimkan data ke server melalui koneksi Wi-Fi menggunakan API. API adalah antarmuka yang memungkinkan web untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan server melalui protokol HTTP. Protokol HTTP ini adalah protokol komunikasi untuk mentransfer data antara ESP32 ke server. Dan saya juga menggunakan metode POST. Metode POST ini adalah salah satu metode HTTP yang digunakan untuk mengirimkan data dari klien ke server. Jadi ESP32 ini adalah kliennya yang akan mengirimkan data ke server. Selanjutnya adalah proses pengiriman data. Jika proses pengiriman data gagal, maka proses itu akan diulang kembali. Jika proses pengiriman data berhasil, maka data diterima oleh server yang berjalan di Laravel. Selanjutnya, data yang diterima akan disimpan ke database PHP MyAdmin melalui koneksi XAMPP. Database yang digunakan adalah MySQL yang berada di PHP MyAdmin. Selanjutnya, pengguna membuka web dan melakukan login. Setelah berhasil login, data yang disimpan dalam database ditampilkan pada dashboard monitoring baterai. Jadi, data yang disimpan dalam database akan ditampilkan secara langsung juga ke tampilan sistem monitoringnya. Selanjutnya, pengguna dapat melihat secara langsung data baterai yang berproses secara real time. Selanjutnya ini adalah tampilan database, yang dimana tampilan database ini terdapat keluaran data yang dari modul PISM 017 yaitu voltage, current, power. Jadi ini data-data yang berhasil dibaca dan disimpan juga, dan berhasil tampil juga dalam proses pengiriman datanya. Di sini ada server respon, status sukses message data berhasil disimpan. Nah, ketika proses pengiriman data itu berhasil, maka pesan akan muncul dengan server response status sukses message data berhasil disimpan. Jadi, data yang pertama dari PISM 017 akan disimpan ke dalam database. Dan data berikutnya yaitu voltage, current, power, data berikutnya itu telah tampil, dan untuk komunikasinya lagi server respon akan memberikan tulisan yaitu status sukses message data berhasil diperbarui. Maka data yang pertama tadi akan diperbarui dengan data kedua. Dengan selanjutnya seperti itu, data ketiga akan memperbarui data yang kedua. Ini juga adalah tampilan dari database-nya. Tampilan database
keseluruhannya. Dan di sini ada ISP ID, ISP ID 32001. Di sini saya menamai ISP ID ini adalah ISP 32001. Dan di sini ISP 32001 ini mengeluarkan tegangan 23,76, arus 0,52, daya 12,36. Dan di sini juga ada terdapat data-data dari ISP 3202, ISP 3205, dan ISP 32 berikutnya lagi. Sinilah data-data yang telah diprogram. Data-data ini akan disimpan dalam database. Dan ini juga tampilan websitenya. Jadi data yang disimpan di database ini akan ditampilkan di dalam monitoring ini. Nah, di sini pengguna dapat melihat keluaran data-data dari sensor PRISM 017. Disinilah kita bisa melihat data-data tersebut. Jadi tidak usah melihatnya dalam database-nya lagi, tetapi melihatnya dalam monitoring dari tampilan sistem monitoringnya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.